Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini di acara live webinar bedah buku 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Nah, untuk malam hari ini yang jadi pembicaranya adalah Mas Alfian Anjar. Beliau seorang praktisi di multi level marketing juga, kemudian praktisi digital marketing, yang juga muridnya Pak Agus ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Sejak 2010 kalau nggak salah, beliau sudah berguru ke Pak Agus Piranhamas. Nah, kemudian juga mengajar untuk UMKM di level nasional, kemudian juga praktisi Facebook Ads, dan sekarang sedang fokus untuk pengembangan bisnis multi level juga, Milagros dengan brand community-nya di Republik Ungu. Nah, nanti beliau akan mereview buku ketiganya di Azam yang berjudul 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit. Nah, sebelumnya kita bisa berkenalan dulu mungkin ya dengan De Azam. De Azam sudah hadirkah? Sudah. Oke, siap. De Azam mungkin bisa berkenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini ya. Nama, kemudian Ya. dan sebagainya, seperti itu. Silakan, De. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Azam Muhammad Al-Fatih. Saya lebih dikenal di dunia bisnis online ini sebagai nama Azam Cilik Metes. Ya, jadi yang membuat buku ketiga ini saya. Ya, selamat malam semuanya ya. Salam kenal. Oke, nah ini nanti mungkin setelah Mas Alfian ya, Mas Alfian menceritakan apa sih isi bukunya De Azam ini. Oke, sudah ya, sudah di spotlight belum ini ya? Bentar. Oke, sudah. Nah, De Azam ini kan buku ketiga ya, yang judulnya 5 Langkah Mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Azam sebelum nanti kita masuk ke sesinya Mas Alfian ya. Buku pertama dan buku kedua itu apa sih judulnya? Baik. Nah, jadi saya sudah yang kita buat acara ini untuk membedah buku-buku ketika saya. Launching Sebelum buku itu ya. saya punya sebelum itu saya punya buku pertama dan kedua. Buku pertama saya berjudul Anak SD Go Digital Online. Nah, ini memang temanya saya khususkan untuk para anak-anak SD, anak-anak yang belum kenal atau yang masih bingung apa sih sebenarnya kegunaan gadget, HP, laptop, dan lain-lainnya. Nah, itu saya ajarkan gimana mereka itu memakai gadget itu biar lebih bermanfaat, lebih baik lagi. Jadi mengenalkan pada mereka itu gadget ini tidak hanya untuk bermain game, untuk nonton, tapi bisa dibuat lebih bermanfaat, lebih produktif lagi begitu. Di situ saya mengajarkan bisa mencari sekolah sendiri, bisa cari tempat rekreasi sendiri, ya di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian untuk buku kedua saya, judulnya Pemula Gampang Banjir Order Lewat Sosmed. Nah, ini saya khususkan temanya untuk para pemula, newbie, yang masih bingung atau masih baru terjun di dunia bisnis online. Ya, saya kenalkan cara untuk mereka jualan online, bisnis online, ya dengan memakai pasar sosmed gitu ya. Jadi di pasar sosmed ini ada empat platform, yaitu pertama ada Facebook, kedua ada YouTube, ketiga ada Instagram, terakhir ada TikTok. Nah, jadi di situ saya benar-benar jelaskan semua dari awal sampai akhir, ya tata caranya, tutorialnya, biar teman-teman itu langsung mengerti bisa berbisnis online di media platform sosmed gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Di Azam untuk penjelasan tentang materi buku pertama dan buku kedua ya. Nah, Mas Alfian nih, sebelum kita mulai ya Mas ya, mungkin nanti lebih banyak diskusi kali ya kalau masih ada waktu. Mas Alfian ini kan juga pernah jadi muridnya Pak Agus nih Mas ya, sejak 2010 Mas. Terus kemarin sempat sudah baca bukunya Di Azam yang terbaru ini.
Nah, dari apa namanya? Dari judul dulu deh, Mas. Apa yang bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini dari judulnya 5 langkah mudah halaman 1 Google hitungan menit. Silakan. Oke. Terima kasih Kak Nunu, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Azam ya yang sudah mengeluarkan buku ketiganya. Ini luar biasa sekali. Usia berapa Mas Azam sekarang? 12 tahun, Pak. 12 tahun. Wah, selisih sama saya berarti berapa tahun ya? 20 tahun, Mas ya. Ya, 20 tahun lebih. Lebihnya berapa, Alhamdulillah. Mas? Ya, disimpan buat tabungan. Oke. Oke. Ya, mungkin kakak seperguruannya Mas Azam. Atau mungkin malah adik ya, jangan-jangan. Ya, saya salut dengan Mas Azam karena di usia 12 tahun ini beliau sudah punya hasil karya, yaitu buku. Ya. Akademik, buku itu salah satu tanda bahwasanya seseorang itu sudah mencapai puncak dari pemahamannya. Sampai-sampai dia merasa penting untuk mendokumentasikan ilmunya tadi. Ya. Jadi dalam bahasa filsafatnya seperti itu. Saya saja di usia 31 lebih, ya. Sekarang bukan 31 sih, berapa? 35. 33 ya. Ini saja menelurkan satu buku aja sulitnya minta ampun ya. Nah, Siap. Mas Azam ya, teman-teman sekalian. Karena artinya apa? Artinya dunia digital saat ini itu sudah sangat mudah untuk dipahami oleh semua orang. Ya. Bahkan ya mereka yang usianya di bawah kita hari ini melihat dunia digital itu adalah dunia yang penuh dengan peruntungan. Ya. Nah, maka dari itu Mas Azam membuat sebuah buku yang nanti kalau misalnya teman-teman beli, itu bukunya kalau saya lihat sekilas menariknya adalah seperti teman-teman membaca cerita bergambar. Nah, coba deh teman-teman kalau kita ingat zaman dahulu ya, punya anak kecil, nah mungkin Mas Nunu juga sekarang lagi senang-senangnya sama anak kecil itu ya. Nah, untuk ngasih pendidikan kepada anaknya kan nggak mungkin dengan teori ya Mas Nunu ya. Ya, betul. Anak ya, pastikan cara pendidikan anak-anak itu adalah dengan menggunakan metode cerita dan ada gambarnya. Betul ya? Ya. Ada si kancil, ada apa namanya bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Ya. Dan itu yang menjadikan kita kalau sebagai orang dewasa hari ini kalau mengenang masa kecil itu adalah masa yang penuh dengan dongeng, masa penuh dengan cerita dan kenangan. Betul nggak? Ya, betul. Nah, kita seumuran soalnya masih. Berarti masih ini ya, masih remaja lah kita. Masih remaja berarti kita. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau hari ini teman-teman membeli bukunya Mas Azam, salah satu keunggulan yang saya tangkap dari beliau ini adalah bukunya itu laksana kita baca mural. Nah, jadi apa yang ada di tampilan laptop, apa yang ada di tampilan komputer, itu nanti akan muncul di bukunya Mas Azam, sehingga teman-teman tidak perlu bingung ya, ketika nanti mengikuti langkah demi langkah. Ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok saya harus beli bukunya Mas Azam? Ini yang menarik. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat judulnya langkah mudah ya. 5 langkah mudah, Mas. Ya, 5 langkah mudah menjadi halaman pertama Google. Kenapa sih kok harus menjadi halaman pertama Google? Jadi teman-teman dari pengalaman saya, ya, salah satu yang menyebabkan toko online ya, atau mungkin UMKM itu bisa banjir order karena memang informasi dari toko online tersebut, baik nomor WA-nya, baik jenis produknya, baik testimoninya, itu mudah dikenali. Cek. Ya, okay. Banyak dikenali oleh pembelinya, gitu ya. Hari ini orang kalau misalnya cari sesuatu yang dibuka pertama kali apa? Ya, halo. Halo. Ya. Ya, hari ini orang kalau misalnya mencari informasi yang dibuka pertama kali apa, Mas? Kira-kira? Google. Ya, buka Google, buka sosmed, ya kan?
mereka misalnya nih mau mau pernikahan ya, butuh souvenir ya kan. Yang dicari, dibuka Google-nya, diketik apa? Souvenir murah, Ya. souvenir pernikahan, souvenir murah Sidoarjo. Nah, artinya apa? Artinya ketika para calon konsumen yang awalnya tidak kenal kita, ya, selama ketika mereka mengetik dan nomor kita tercantum di halaman pertama, ya, maka kemungkinan besar ordernya akan nyampe ke kita. Betul atau betul? Siap, betul. Ya, nah maka dari itu menjadi kebutuhan yang mutlak buat teman-teman hari ini, daripada sewa toko, sewa ruko, ya kan, bayarnya mahal, gitu. Terus kemudian tidak ada jaminan kepastian untuk barang laku, ya mending teman-teman investasi leher ke atas. Dengan cara apa? Beli bukunya Mas Azam ini tadi, ya. Walaupun tidak sempat datang ketemu dengan Mas Azam, walaupun tidak sempat ikut seminarnya Pak Agus, insya Allah buku ini teman-teman nanti akan dituntun sama Mas Azam, ya, lewat cerita bergambarnya itu tadi. Nah, gampangannya begitu. Dan ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena yang menceritakan adalah anak SD. Anak SMP ya berarti. Ya. Nah, anak SMP. Loh, kenapa kok yang menceritakan anak SMP itu menarik ya? Kalau anak SMP berarti bahasanya SMP. Ya, artinya kita sebagai UMKM yang sudah terbiasa dengan bahasa pasar, bahasa lapangan, teman-teman nggak akan ketemu tuh dengan bahasa anak-anak teknik komputer, betul nggak? Iya, betul. Ya, yang mungkin barangkali kita baru pertama kali dengar ya. Kita paling mentok kalau di dunia komputer ngertinya flash disk, hard disk, keyboard, betul. Monitor kan gitu ya. Nah, kalau urusan teknis yang lainnya pasti akan terlalu tinggi. Nah, Mas Azam menyederhanakan istilah-istilah itu tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar. Jadi nggak apa-apa, nggak paham istilahnya, yang penting gambarnya diikuti. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong YouTube, nah ini adalah potongan dari rekaman YouTube itu tadi dalam bentuk media cetak. Nah ini menarik ini teman-teman. Ya. Insya Allah begitu, Mas Nunu. Oke, siap Mas. Terima kasih untuk reviewnya ya. Mungkin ini ya lebih banyak. Kalau sempat nanti kita diskusi ya Mas ya. Sebentar. Oh boleh. Oke, siap. Nah, itu tadi pemaparan singkat dari Mas Alfian ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Jadi, cuma nanti memang untuk Mas Alfian mungkin waktunya agak terbatas karena beliau saat ini di Makassar ya Mas ya? Ya, saya arek Surabaya pindah ke Makassar. Nah, saat ini di Makassar yang otomatis jamnya lebih maju 1 jam dan masih ada jam malam ya, PPKM ya di sana. Insya Allah begitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung diskusi, raise hand gitu. Baik yang di Zoom maupun nanti yang di Facebook akan saya bacakan ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mas, ini kan di Azam masih umur 12 tahun ya Mas ya? Kalau boleh tahu masa kecilnya Mas Alfian ini seperti apa sih kalau bisa diceritakan sedikit? Oke, jadi kalau zaman dulu itu sukanya main layang-layang, main bola atau gimana? Kalau saya jujur dulu waktu umur 12 itu main bola, Mas. Jadi belum kalau kepikiran saya jualan atau usia apa 12 lagi. itu hampir bisa dibilang ini Mas, untuk aktivitasnya saya dulu punya perpustakaan mini. Jadi saya dulu rental komik ya. Sama saya persewaan Nintendo. Saya punya 2 unit dulu. Itu dapat dari uang hasil sunatan. Itu ya Mas ya? Yang Nintendo bukan itu, bukan ya? Itu Game Boy itu. Game Boy ya itu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini juga paham ya kalau zaman-zaman itu ya. Pak, ketahuan usia berarti ya. Benar. Kalau di Azam ini bingung malahan. Kalau dulu pertama kali saya bisnis itu di usia kelas 2 atau kelas 3, kelas 3 SD. Nah, saya dulu nabung dari uang saku setiap hari sampai akhirnya kumpul modal Rp1.000. Saya beli yang namanya mercon bantingan.
Nah, itu dulu Rp1.000 dulu, tahu ya mercon bandingan ya teman-teman ya. Jadi kayak yang isinya kerikil kecil-kecil dibungkus sama kertas khusus, kalau dilempar ke tanah dia bisa meledak gitu ya. Tak 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 gitu. Nah, itu saya waktu itu beli karena untuk bisa menjaga mercon bandingan itu kan ada serbuk kayunya zaman dulu itu ya. Satu bal itu harganya Rp1.000 waktu itu. Nah, karena saya nggak ngerti tata keramanya sekolah, ya saya bawa ke sekolah, saya yang dirazia sama kepala sekolah. Jadi barangnya hilang, uangnya melayang. Oke. Padahal niatnya mau jualan ya itu ya. Ya, karena lagi happening ya. Jujur Mas Tulno, ya kita dulu saya ya kebetulan sama Bapak itu disekolahkan di salah satu sekolah elit di Surabaya. Kita bisa masuk ke sana itu ceritanya harapannya memperbaiki nasib gitu ya. Tapi yang namanya anak kecil itu kan cara berpikirnya kan berbeda ya. Kita mau bergaul dengan teman-teman yang saya ingat waktu itu uang saku saya masih Rp50. Teman-teman kalau SD sekarang uang sakunya berapa kira-kira? Ya Azam, terakhir waktu sekolah umum uang sangunya berapa di Azam? Kalau saya per minggu sih Mas. Jadi per minggu itu 5.000. Nah, 5.000 berarti satu harinya Rp1.000 ya? Ya. Ya dulu SD uang sakunya Rp50 Mas Azam. Jadi Rp50 itu saya dulu ke sekolah naik sepeda angin. Kalau misalnya saya beli pentol, nah pentol harganya berapa ya waktu zaman dulu ya? Ada kali ya Rp15. 10 ya, mungkin sekitar pentol ini ya. Ya. Tapi kecil-kecil ya, pentolnya bukan pentol daging kan. Ya, itu makanya saya nabung ya, dibela-belain tidak jajan sekolah hanya demi kumpulkan modal, karena pada waktu itu melihat momentum, karena Bapak kan kebetulan habis bangkrut. Saya masih ingat betul dulu bagaimana cara keluarga kita ngirit itu. Ibu itu kalau misalnya Mas Nunu tahu ayam itu kan kalau misalnya dipotong ada tulangnya, karkas ya. Nah, kita nggak mampu beli daging, jadi kita leles dari tulang-tulang dari bekas pemotongan tulang-tulang itu tadi kita bawa. Jadi selama hampir kurang lebih sekitar 3 tahun itu kita pagi, siang, sore, malam ya kalau bikin sop ya makan dagingnya yang nempel-nempel di tulang rusuk, tulang muda, begitu tuh. Saking iritnya zaman dulu itu ya. Ya, salah satunya itu Mas. Jadi akhirnya kebudayaan untuk untuk berbisnis itu muncul ya, karena uangnya terbatas dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah ketika tahun peralihan itu kan kita Indonesia itu sekitar tahun 2009-2010, yaitu tepat di momentumnya Pak Agus lagi mulai-mulainya bikin pelatihan-pelatihan itu. Awal-awal dulu ya. Awal-awal dulu, betul. Ya. Nah, di situ istilahnya kesempatan kita untuk berdagang dan dikenal banyak orang itu terbuka, Mas. Ya, saya ingat betul waktu dulu itu pertama kali jualan, saya jualan laptop. Jadi dulu Carrefour itu sempat ada cuci gudang. Nah, harganya lumayan agak miring, ada selisih itu hampir 500 ribuan. Nah, waktu itu mereknya Asus. 500.000 zaman dulu lumayan. Ya. Iya. Untuk jualan laptop loh ya. Sekarang kalau teman-teman silakan tanya teman-teman rental itu untungnya berapa sih jualan laptop ya. Benar. Ya, ada untung 500.000 kan lumayan. Nah, ceritanya pada waktu itu saya spamming ya. Karena Pak Agus zaman dahulu kan rajanya spam ya. Jadi kalau saya dulu iri dengkinya dengan Pak Agus ya, barang siapa men-spam saya akan balik men-spam dia. Ya, ternyata qadarullahnya Pak Agus pada waktu itu mengundang saya ke rumah. Jadi mengundang saya ke rumahnya beliau. Mas Alfian, ayo mampir ke rumah, tak ajari caranya jualan. Itu waktu itu pertama kalinya. Wah, diundang ya, bukan kita yang berusaha ke sana dulu ya. Enggak. Ya itu saya juga bingung ya. Ini sama-sama nggak kenal kok, tahu-tahu telepon. Oh iya Pak, insya Allah saya besok ke sana. Ya sudah, saya datang ke sana, terus kemudian Pak Agus menunjukkan jalannya. Nah, apa yang diceritakan sama Pak Agus
zaman dahulu itu kurang lebihnya seperti apa yang diajarkan sama Mas Azam. Karena saya pada waktu itu hanya ketemu dengan Pak Agus itu nggak lebih dari 2 jam kok. Ya, Pak Agus menjelaskan kunci-kuncinya dan sebagainya. Singkat cerita, setelah proyek laptop tadi beres, saya lanjut macam-macam, Mas. Jadi saya pernah jualan yang namanya rainbow cake yang zaman dulu ya, kue warna-warni pelangi itu pernah. Terus kalau misalnya teman-teman tahu langganan telepon dari Smartfren, bukan Smartfren ya, apa ya namanya? Smartcom dari Sampurna pokoknya. Iya, awal-awal ada tuh telepon satelit itu ada, itu saya pernah jualan. Terus saya juga pernah masuk di industri jualan solar. Nah, jualan solar itu untungnya Rp50 per liter, tapi dibaginya panjang. Karena makelarnya panjang juga. Banyak ya makelarnya. Nah, sampai yang pada waktu itu dapat kesempatan untuk jualan ekspor. Waktu itu yang diekspor pasir besi. Jadi ya dari Lumajang itu ada Iron Sand ya. Kebetulan kita ada koneksi di sana dan tersertifikasi. Akhirnya kita ekspor ke Cina, ke London. 1 tonnya itu kalau secara hitungan di atas kertasnya $1. Biasanya pengiriman sampai 10.000 ton dan sebagainya. Cuman ya itu tadi ya, pajaknya yang banyak. Sampai akhirnya saya ingat betul pada waktu itu undang-undangnya diganti ya. Menterinya pada waktu itu Pak Jero Wacik itu melarang mengekspor barang mentah. Ya, sehingga kita waktu itu stop. Ya, akhirnya ganti peluang lain lagi dan hari ini saya jalannya di multi level. Oke, siap. Itu Mas. Siap. Mantap. Wah, ceritanya hampir sama ya, sama kayak di Azam ya. Kita di Azam mulai bisnis tahun berapa, Dek? 2009 ya kalau nggak salah ya. Mulai jualan itu 2009 ya? Bukan 2009, Pak. Pas umur saya 9. Oh iya, sorry. Umur 9 tahun. Sekarang baru umur 12 ya soalnya. Iya. Itu dulu awal jualan apa, Dek? Untuk pertama kali dulu. Ya, jadi pertama kali saya terjun ke dunia bisnis itu umur 9 tahun itu dapat uang pertama kali magang di tempat makannya mbak saya. Jadi mbak saya itu punya tempat makan pecel. Nah, di situ saya biasa bersihin meja, bersihin piring, habis orang makan. Nah, di situ dikasih upah sama mbak saya. Lumayan lah bisa dibuat beli jajan sendiri ya kan. Ya, seneng untuk umur saya yang segitu. Dibandingkan anak lain yang biasanya minta sama orang tua, saya sudah bisa nyari sendiri gitu. Nah, itu saya berlanjut terus. Setiap saya libur sekolah mesti bantu mbah saya dapat upah lagi untuk seminggu. Nah, kemudian saya pindah ke Jombang. Jadi pertama itu saya tinggal di Surabaya, dirawat sama mbah saya. Saya pindah ke Jombang sama orang tua saya. Ganti sekarang magang di tempat makannya ayah saya, punya tempat makan soto waktu itu. Nah, di situ saya tetap sama, jadi cleaning service-nya, jadi cuci piring. Nah, di situ saya nambahin ikut terjun ke bagian customer service. Jadi saya nerima pelanggan, saya tulis pesanan dari pelanggannya. Di situ saya terlatih berbicara di depan orang yang lebih tua juga tidak yang saya kenal. Gitu. Orang-orang baru ya? Iya, orang-orang baru. Nah, kemudian saya juga pernah itu ya beberapa kali sih nyoba bisnis gitu ya. Oke. Kayak contoh jualan es obor pernah saya. Jadi kalau di Jombang itu pusat kotanya itu setiap hari Minggu dulu sebelum pandemi ada namanya Car Free Day. Di situ orang-orang itu mobil dihentikan ya. Jadi pergerakan mobil kerja itu berhenti semua, libur. Di situ orang-orang jualan itu banyak banget, orang libur-liburan banyak banget. Di situ saya ambil peluang untuk jualan es obor gitu sama teman sekelas saya gitu. Jadi saya kumpulin teman-teman saya, ayo siapa ini yang mau ikut jualan urunan bareng gitu. Di situ saya juga terlatih jadi leadernya ya. Saya itu keluar gitu. Jadi saya pimpin teman-teman saya urunan bareng ya, terus cari produk yang cocok. Kebetulan teman saya itu orang tuanya itu salah satu kayak ada organisasi pembantu gitu ya.
Ya, jadi rombong sedekah. Nah, biasanya itu kan bantu-bantu orang-orang yatim. Nah, itu dibantuin untuk buat produknya. Jadi waktu itu es obor, jus gitu ya, jus. Jadi campuran dari jus itu dikasih coklat, kemudian pakai stick panjang gitu. Nah, itu dijual sama teman-teman saya di alun-alunnya. Lumayan kan, dari situ kita bagi penghasilannya. Seneng akhirnya saya lakuin itu terus sampai pandemi ini. Saya pindah ke bagian pinggiran Jombang. Mulailah dikasih tahu sama ayah saya tentang dunia bisnis online gitu. Jadi ayah saya itu ngerti bakat saya, terus ngerti peluang saya untuk suka banget kok cari uang gitu. Akhirnya diajari tadi itu, diberitahu bisnis online ini ada guru yang cocok buat kamu gitu. Coba aja dulu. Akhirnya waktu itu saya diajak ke Malang sama ayah saya, ikut seminarnya. Waktu itu ada di Taman Pinus ya. Saya dengerin kok enak gini orang yang jelasinnya, Pak Agus itu jelasin. Akhirnya saya kirim OJT 2 bulan di Malang situ. Oke, siap. Oke. Nah, untuk sekarang usahanya apa aja, Dek? Jualannya apa aja? Selain ini kan baru launching buku, ada jualan lainnya atau usaha lainnya? Ya, bisa disebutkan jadi di sini ya. Waktu saya di Malang dulu itu saya ada produk latihan. Itu pertama ada bumbu pecel atau sambal pecel. Nah, itu kalau teman-teman tahu ya, kalau pernah makan pecel itu pasti ada sambalnya, ada bumbunya, bumbu kacangnya itu yang saya jual gitu per kilonya. Itu buat latihan. Kemudian saya tambahin lagi pas di Malang itu catering nasi kotak. Nah, itu saya tembak daerah Surabaya. Gitu. Sampai pernah itu dapat pesanan dari Semarang, padahal saya nembaknya daerah Surabaya aja. Kalau akhirnya saya bilang ke yang pesan, saya bertempat di Surabaya, jadi bisa ngirim ke Semarang. Kalau kirim ke Semarang pasti udah basi sampai sana. Udah rusak basi. Ya, itulah jadi, efeknya online ya. Iya. Oke. Kemudian. Ya, berikutnya untuk yang usaha lainnya. Nah, jadi setelah lulus dari Pak Agus itu saya nambah beberapa produk. Kemudian tadi ada 2 ya sudah. Kemudian saya nambah produk lagi. Itu fashion pria berupa celana jeans. Kemudian vitamin otak OSB. Kemudian ada juga jasa iklan online ya. Workshop saya jual workshop saya, privat online saya, buku pertama dan kedua saya, terakhir jasa pembicara digital marketing saya gitu. Siap. Insya Allah ini buku yang ketiga ini juga saya jual, jadi punya 11 produk insya Allah ya. Oke. Nah, silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin didiskusikan, mumpung di sini masih ada Mas Alfian juga ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung tadi mungkin belum tahu ya, untuk pemateri malam hari ini Mas Alfian Anjar, beliau salah satu dedengkotnya MLM ya di Indonesia, kalau boleh dibilang salah satu dedengkot ya. Dan saat ini sedang fokus di Milagros ya, Mas Alfian ya. Nah, monggo barangkali mau berdiskusi dengan Mas Alfian, dengan Dek Azam, bisa langsung berdiskusi ya, atau bisa chat. Kalau malu untuk ngobrol langsung bisa chat. Nah, ini ada pertanyaan dulu dari Mas Andi nih, Mas Andi. Harga bukunya berapa, Mas? Oke, untuk harganya, harga normalnya 349.000 sekian-sekian. Nah, khusus selama masa launching ini dari tanggal 23 Agustus sampai besok tanggal 12 September kita ada diskon spesial 100.000 plus nanti dapat private coaching dan grup support dari Dek Azam ya, konsultasi lifetime. Seperti itu. Nah, nanti untuk info detailnya bisa saya jelaskan setelah ini. Ini karena mungkin Mas Alfian nanti terbatas waktunya, silakan bisa kita buka untuk diskusi dulu. Oke, sebentar saya cek dulu di Facebook ya.
Oke, ini ada dari Mas Sadewo nih. Kasih tips dong Master, kata-kata untuk balas chat customer supaya lebih menarik. Oke, kata-kata balas chat customer supaya lebih menarik ya, supaya bisa closing kali ya. Monggo di Azam, gimana supaya Ya, mengajak orang untuk membeli produknya? ya kalau saya sih mengalir aja ya. Jadi misal ya ini ada yang mau beli buku saya. Mm-mm. Contohnya aja yang beli itu Misika info untuk bukunya gimana gitu. Mm-mm. Ya jadi saya punya ada 3 buku, silakan mau beli buku yang mana, saya kasih pilihan dulu. Nah nanti misalnya dia mau beli buku ketiga saya mau beli buku ketiga ini Pak, gimana ya? Nah biasanya saya tanya dulu, domisili di mana ya Kak gitu. Nanti kalau dia sudah kasih info, baru kita kasih nanti apa ya, kayak apa ya, Invoice-nya ya. ya benar gitu. Jadi nama siapa, kemudian alamat di mana, beli buku berapa, kasih nomor telepon sama nomor teleponnya berapa ya, kemudian kasih nomor rekening ya gitu, sama nanti kasih kata-kata mutiara atau terima kasih lah Oke, gitu, siap. sama perwakilan yang balesi gitu. Oke. Nah, Selanjutnya tinggal mengalir aja. Oke, mungkin dari Mas Alfian nih, ada tambahan Mas. Monggo, ini kan tips. Saya itu termasuk kategori yang males untuk ini ya, berpujangga sama konsumen. Jadi kalau misalnya yang tanya tadi Mas siapa tadi, mohon maaf. Mas Sadewo. Nah, Mas Dewo kalau misalnya mau tanya pengalaman handle, kita bisa role play saja. Mas Dewo bisnisnya apa dan kendalanya di mana. Nah, Mas Sadewo, mumpung ini silakan di unmute dulu. Kita ngobrol langsung, Mas. Bisa langsung role play ya dengan Mas Alfian. Monggo. Mas Sadewo. Halo, Mas Sadewo. Tinggal turun saja. Mas Sadewo. Halo. Oke. Wah, ini Batal berarti ya. lu nggak apa-apa, nggak usah malu loh. Ya kalau malu mukanya dikasih celana dulu enggak apa-apa. Monggo Mas, kesempatan langka, bisa langsung role play. Biasanya kalau kelas-kelas closing gitu loh, biayanya mahal loh. Ini kesempatan bisa langsung sama Mas Alfian. Ya, saya kalau dari nyimak aja Master. Oh. Ya berarti belum butuh penting ya. Kalau penting langsung bisa praktek. Langsung ngobrol ya. Kan, iya. Ayo, karena gini teman-teman. Jadi yang namanya customer service itu bukan seperti orang kampanye politik ya. Jadi, yang namanya customer service adalah kita mempertemukan prospek atau calon konsumen kita itu tadi dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga kebutuhan yang dicari sama si prospek tadi terpuaskan. Gitu. Oke. Jadi gampangannya tugas kita sebagai customer service itu bukan meyakinkan mereka. Jadi kalau teman-teman hari ini punya mazhab seperti itu, saya ucapkan selamat karena teman-teman nanti akan siap-siap untuk kecewa. Ya karena apa? Karena harapannya kan tinggi kan. Ya. Belajar customer service lah, bahasa hypnowriting lah, comfort selling, bla bla bla. Saya tidak bilang ilmu itu jelek, tapi karena sebagai saya pelaku di lapangan dan waktu kita terbatas ya. Dan mohon maaf, yang namanya konsumen itu dia bisa jadi tidak chatting dengan satu orang penjual, bisa jadi banyak gitu. Sehingga kalau misalnya mau diteorikan, ya teorinya yang paling enak adalah praktek. Karena dengan praktek teman-teman akan tahu. Saya tidak tahu Mas Sadewo ini bisnisnya apakah di bidang jualan keripik, apa jualan sabu-sabu, atau Mas Dewo Sadewo ini jualan jasa catering atau wedding organizer. Nah, tapi ketika Mas Sadewo mau menampakkan bisnisnya, berarti bisnis itu penting. Nah, saya alhamdulillah selama ini sudah handle kalau di total kurang lebih sekitar ada 500 UKM dengan berbagai macam variasi bisnis. Jadi kalau teman mau tanya database bagaimana cara handle mereka dari omset 0
sampai tembus di angka ratusan juta, bahkan tembus sampai di angka miliaran, saya bisa ngomong. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan data. Ada Nah, kalau faktanya teman-teman ada faktanya bisa di-compare ya. Saya bisa nunjukkan itu loh orangnya gitu loh. Teman-teman kan bisa ya kan gitu. Teman-teman lebih suka teori atau data kan gitu toh sebetulnya. Nah, kalau ya. teman-teman Betul. hari ini cara konsep belajarnya masih malu-malu, masih nggak mau membuka diri, ya berarti secara tidak langsung teman-teman menutup rezekinya sendiri. Nah, pada malam hari ini, kalau misalnya teman-teman boleh tanya, ya berapa biaya konsultasi seperti ini, harganya lumayan loh. Ya, betul. Mumpung Kelas-kelas ada yang mau kasih tahu. Harganya jutaan hingga puluhan juta ya. Ini bocoran ya, ini bocoran. Ini true story. Ya, Anda bisa cari. Di saat semua teman-teman, mohon maaf, Pak Agus Piranhamas ya, menjual biaya privatnya pada saat itu masih di angka 5 juta rupiah. Ya, saya pribadi di Surabaya menjual kelas privat saya 15 juta rupiah dan laku. Siapakah murid saya yang membayar angka 15 juta? Teman-teman boleh cari, namanya Mas Armi Al-Ghifari. Wis, ya, itu sekarang sudah jadi suhu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu posisinya begitu, bukan berarti menyombong, enggak, tapi ayo kita sama-sama bertumbuh berkembang, jangan terbiasa menggunakan budaya, mohon maaf, budaya Buddha gitu ya, yang tidak bisa menempatkan rasa sungkan pakewo tidak pada tempatnya. Ya, sepakat. Oke, ini ada yang raise hand, Mas Didin Salahuddin, silakan. Kalau mau, ya silakan, yuk. Oke, makasih Mas Nuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ya, nggak pakai kamera. Siap. Ini nanya ke Mas Alfian ya. Menarik juga ya. Tadi muridnya Mas Armi. Sempat juga saya berguru ke Mas Armi. Wis. Tapi berguru di Facebook Ads. Facebook Ads. Tapi nggak ngerti-ngerti sama sekarang. Saya dulu juga berguru ke Mas Alfian ini untuk Facebook Ads. Ini mau nanya aja, kan aplikasi kalau di bukunya Mas Azam kan terkait dengan Google ya. Pokoknya sampai halaman 1 di Google. Nah, itu kan kalau dihubungkan dengan MLM yang Mas Alfian masternya di situ gitu ya. Kalau yang saya paham itu ya, orang-orang itu kadang-kadang alergi kalau baca iklan terkait MLM. Nah, ini kira-kira seperti apa Mas Alfian kalau kita bukan beriklan ya, katakanlah mau meranking MLM di Google tersebut, Mas. Mungkin itu aja pertanyaan, makasih. Oh, gitu. Kalau ini pertanyaannya jawabannya subjektif. Sayangnya cuma Milagros, yang lain Milagros saya nggak tahu. Dia versi Silakan Milagros ya berarti ya saat ini ya. Kita nggak iklan Milagros ya ini. Iya, ini nggak iklan Milagros. Jadi kalau tanya bagaimana caranya memilih multi level yang bisa diiklankan secara online, ini kan pertanyaannya kan akhirnya menjadi begitu ya. Ya, jawaban saya secara subjektif saya tidak tahu. Saya ngertinya cuma Milagros. Jualan air tapi gini ya, saya jualan. Tapi gini supaya lebih mudah memahaminya. Jadi seringkali teman-teman kalau nyemplung di dunia di dunia multi level, teman-teman itu tidak paham roh bisnis multi level itu apa. Jadi ada 2 hal yang teman-teman harus pahami. Satu, yang pertama adalah berbeda antara kita berbisnis multi level dengan menjual produk multi level. Nah, yang saya lakukan itu berbisnis multi level. Saya tidak pernah jualan produk multi level. Maksudnya piye Mas Alfian? Apakah nawarin bonus dan lain sebagainya? Enggak. Ya artinya saya menempatkan multi level pada kodratnya, di mana kami tidak pernah menjual, semua produk itu hanyalah self consume. Kalau ada orang yang beli, ya tak layani. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang mau beli, saya juga nggak akan nawarkan. Oke. Nah, ini studi case yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah penting bahasannya memahami apa yang kira-kira dengan kekuatan digital itu semua orang bisa melakukannya. Karena banyak sekali saya lihat beberapa teman-teman yang bisnisnya multi level, terus kemudian sok-sokan ngerti multi level, dikombin dengan digital marketing, akhirnya yang dijerumuskan adalah downline-nya. Dengan cara seperti apa? Misal suruh pasang iklan.
Kalau memang pasang iklan itu ada jaminan untuk barang laku nggak sih? Belum tentu juga. Nah, belum tentu juga. Lah kalau yang disuruh ada 10 orang downline, masing-masing habis 1 jutaan. Kira-kira yang untung downline-nya atau upline-nya? Upline-nya. Nah, itu termasuk yang zalim yang nyata. Artinya teman-teman istilahnya ketika masuk di dunia multi level, pastikan upline-nya paham betul apa itu bisnis multi level, bukan hanya masalah digital marketing. Nah, kenapa kok hari ini multi level jadi primadonanya di dunia digital marketing atau dunia bisnis online? Karena ketersediaan supply di dalam bisnis multi level itu yang unlimited. Saya dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu seringkali terkendala dengan supply produk. Ini contoh ya sederhananya. Kami pernah membantu pengrajin kayu atau pengrajin kayu, kusen dan sebagainya gitu. Mebel gitu ya. Mebel. Nah, pengrajin mebel Jepara kita promosikan secara online, kemudian orderan bludak, yang terjadi apa? Overkapasitas. Nggak kuat ya produksinya. Mereka nggak kuat dan lain sebagainya, sementara order terus datang, ya kan? Nah, ketika UMKM tadi digenjot dengan limit yang paling maksimal, nah kira-kira yang dirugikan siapa? Ya tentunya kita. Kenapa? Karena biaya promosi kita bikin blog sampai ada 1000 biji, ya kan? Terus kita bikin tim dengan asumsi, wah ini lumayan nih furniture kalau 20 juta kita makan 10%-nya aja, wis, ya kan? 2,5 juta sudah di markup dan lain sebagainya. Itu kan sudah menjadi mimpi indah. Betul. Seumur hidup kan gitu ya. Kita nggak bingung ngurusi produksi, kita nggak bingung ngurusi packaging dan lain sebagainya. Tapi faktanya di lapangan tidak semua bisnis bisa digenjot seperti itu. Bahkan bisnis-bisnis yang sifatnya adalah kontrak, kayak tadi saya sebutkan, saya jualan solar, itu kan nggak mungkin saya bikin solar eceran ya. Saya pasti kan kerjasamanya dengan minimal adalah broker yang di level regional, distrik 1 sama distrik 2. Ya, ibaratnya maklare lah, kan gampangnya gitu. Itu pun ternyata secara kontrak kita ada limitasi. Sementara kebutuhan bahan bakar itu seumur hidup loh. Hilang lagi mimpi kedua, ya. Dan seterusnya. Maka dari itu, dengan keberadaannya multi level hari ini di jagat bisnis online, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, ada yang OSB lah, ada itu kan MLM wannabe ya. Mereka ngambil sistemnya multi level tapi nggak mau disebut multi level ceritanya. British Propolis ya. Saking takutnya dengan persepsi multi level, padahal teman-teman silakan cek berapa banyak perusahaan multi level bayar pajak per tahun. Cek silakan hari ini juga. Pajak multi level tahun 2010. Artinya kalau nilainya pajaknya saja triliun, peminatnya itu ada. Hanya saja lingkungan sekitar kita yang, kalau saya boleh bilang, kita itu salah pergaulan. Iya. Kurang lebih gitu ya. Okay. Semoga membantu. Sekaligus saya izin nutup ya Mas Nunu, karena ini sudah mau melaju kembali. Oke, siap. Kembali Mas, ke... mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas ya. Boleh. Sebelum Mas Alfian ini duluan ya. Mas, mungkin ada ini Mas, closing statement dari Mas Alfian, kenapa sih kok harus beli bukunya di Azam? Oke. Satu yang pertama adalah kita bicara tentang faktor waktu ya teman-teman ya. Ini yang paling menarik. Jadi teman-teman percayalah, saya termasuk orang yang suka beli buku. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara baca buku, alhamdulillah saya 1 bulan paling tidak 5 buku habis. Wis, mantap. Nah, apa yang membuat bukunya Mas Azam ini menarik untuk dibeli? Salah satunya adalah buku ini minim tulisan, banyak gambar. Sehingga teman-teman yang hobinya baca komik, ya, dengan adanya Mas Azam bikin buku seperti ini tersalurkan. Itu satu, ya. Okay. Yang kedua, teman-teman yang malas baca, ya, dengan adanya gambar yang sifatnya ABCD langsung to the point, tidak ada kata-kata pujangga, ya, itu langsung paham, gitu ya. Kenapa? Karena yang paling menjemukan dalam sebuah buku itu banyak tulisan, betul nggak, Dik? Ya, betul. Padahal intinya apa sih? Intinya kan ngantuk ya kalau tulisan. Bikin ngantuk. Padahal kan intinya apa sih? Intinya kan cuma klik ini kan gitu tak sebetulnya. Betul nggak? Masalah teori dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan belakangan setelah teman-teman praktek, gitu ya. Nah, perkara berapa harus yang kita keluarkan dan
kondisi ekonomi kita. Saya akan ngajak hitung-hitungan sama teman-teman, di mana kalau misalnya teman-teman hari ini berapapun nilai bukunya Mas Azam, teman-teman bisa beli, ya, dan nanti praktekkan segera. Ya. Katakanlah misalnya tadi Mas Nunu cerita harganya 300.000. Sekarang 300.000 itu butuh berapa omset sih? Ya, paling mentok paling 3 juta. Ya, artinya kalau teman-teman dari bukunya Mas Nunu, bukunya Mas Azam ini bisa praktek dan dapat omset 3 juta, itu sudah balik modal, betul nggak? Sisanya apa? Sisanya adalah keuntungan seumur hidup. Nah, pertanyaannya ketika teman-teman hari ini menghemat uang, terus kemudian bisnisnya jalan di tempat, ya, maka angka 300.000 ini menjadi tidak menarik. Ya. Anda kehilangan uang 300.000 itu bisa dicari penggantinya, tapi kalau Anda kehilangan waktu 1 jam, 2 jam, 1 tahun, 2 tahun dari sekarang, Anda akan kehilangan momentum. Ya, nggak bisa kembali, ya. Kata-katanya Oreo, waktu tidak bisa dijilat, diputar, apalagi dicelupin, gitu. Jadi pastikan segera punya bukunya dan praktekkan, ya, mumpung Mas Azamnya bersedia menerima konsultasi, ya. Sekian dari saya, gitu Mas Tony, ya. Saya izin pamit juga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, terima kasih Mas Alfian. Mungkin bisa lanjut next time ya. Terima kasih, laksanakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azam, dadah. Oke, lanjut. Saya kembali ke pertanyaan ya. Ini ada yang kelewat tadi dari Mas Dimi. Untuk teknik ini, berapa lama bisa bertahan di halaman 1 Google? Monggo, mungkin Dek Azam ya yang akan menjelaskan. Oke. Bisa, jadi itu sebenarnya kalau teman-teman sudah praktekin, kuncinya cuma satu, yaitu konsisten, gitu. Konsisten melakukannya terus-menerus. Nggak ada sesuatu yang nggak bisa dicapai kalau ada konsisten, ada usaha. Nah, jadi contoh aja, contoh. Nih saya kasih contoh aja ya. Ya, share screen ya. Ya, siap, bentar. Jadi udah kelihatan ya di sini ya? Sebentar, masih loading. Oke, sudah nih. Udah. Saya punya produk, tadi jasa iklan. Nah, ini punya saya ini. Jasa iklan Google 24 jam. Jasa iklan Google 08. Nah, Tokopedia. Ini lihat ya. Kemudian YouTube. Nah, ini punya saya semua. Nah, ini kenapa kok bisa saya tetap halaman 1 Google? Padahal ini saya sudah jualan ini sejak 2020 kemarin ya. Sejak 2020 kemarin itu saya jualan ini. Sampai 2021 ini belum turun, belum hilang dari halaman 1 Google. Karena saya konsisten setiap hari tetap saya posting 3, 4, 5 gitu. Sebisa saya gitu, sebisa saya bisa cuma 30 postingan ya sudah 30. Tapi yang penting bisa tertahan di sini, dipertahankan gitu. Bisa tetap. Nah, dan ini ya. Dan ini nggak cuma satu kata kunci aja ya. Sampai coba saya pakai kata kunci yang lainnya ya. Oke, jasa pasar online. Ini jasa pasar punya saya. Ini punya saya semua ini. Masih loading di sini ya. Ya, bentar. Nah, sudah. Nah, ini Shopee, Marketplace, Tokopedia Marketplace, Facebook, sosmed, Jualum Marketplace, YouTube, sosmed, Bukalapak, Panel.co itu Google ya. Oke. LinkedIn itu pasar forum. Forum. Isu pasar Google. Jadi semua pasar saya pakai. Jadi di bisnis online ini ada 4 pasar. Pertama ada pasar sosmed, kedua pasar Google, ketiga pasar marketplace, dan keempat pasar forum. Gitu. Dan di buku saya ini nggak ngajarin hanya satu pasar, yaitu pasar Google, tapi semua pasar saya ajarin di situ. Ya. 4 pasarnya masuk semua ya. 4 pasar masuk semua di situ. Gitu. Oke, siap. Nah, jadi kayak gitu ya Mas Dimi ya. Terus ada konsistennya gitu. Ya, setiap betul. hari posting terus biar tertahan gitu. Betul, sepakat.
Oke, berikutnya ada pertanyaan dari ini tadi Mas Army Suhu FB@, ya betul, agen Khalid Mas Army ya. Oke. Oke, ini dari Mas atau Mbak ya ini ya? Oke, maaf berapa harganya sama belinya online atau di Gramedia ada? Oke, nah ini saya akan jelaskan dulu. Jadi saat ini kita masih masa launching, jadi dari tanggal 23 Agustus kemarin sampai tanggal 12 Agustus ya nanti itu kita masa launching ada harga spesial. Sebentar saya bukakan dulu ya. Nah, ini jadi untuk pemesanan bisa ke azamcilikmentes.com atau menghubungi afiliat yang mengundang Anda ke acara ini. Jadi nanti teman-teman afiliat yang akan memberitahu untuk link ordernya kemana dan juga untuk kode untuk mendapatkan potongan harga 100.000. Jadi untuk harga normalnya kita jual di harga 349.000. Khusus di masa launching ini kita ada diskon 100.000 plus nanti juga ada coaching dari D Azam, private coaching senilai 1 juta dari D Azam, plus nanti juga ada konsultasi secara lifetime ya dengan D Azam. Nah, di sini pre-order dari tanggal 23 Agustus kemarin sampai besok tanggal 12 September ya, lumayan lah masih ada waktu 7 harian lagi, 1 minggu ya, buat teman-teman yang mau order bukunya. Nah, nanti silakan menghubungi teman-teman afiliat pengundangnya, atau kalau yang belum ada afiliatnya, belum ada yang mengundang ke acara ini, bisa langsung ke azamcilikmentes.com. Nah, untuk harganya berapa sih tadi? Nah, ini untuk harga normalnya ketika selesai launching nanti, harganya 349.000, tapi khusus masa launching ini ada potongan 100.000 plus dapat bonus kelas privat coachingnya di Azam dan juga ada grup support premium itu totalnya senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk private coachingnya ini nanti bisa dijadwalkan langsung dengan di Azam setelah membeli buku ya, seperti itu. Untuk supportnya nanti lifetime ya kita di Azam ya, jadi di Azam akan kapanpun mau nanya monggo gitu ya di Azam ya bahasanya ya. Pokoknya praktek privatnya ya. Privatnya pun unlimited ya. Enak membeli gitu. Jadi teman-teman contohnya pengen sendiri-sendiri langsung sama saya berdua, jadi lebih mantep lagi. Atau pengen biar ada temennya sama pembeli yang lain kita privat bareng. Ya gitu. betul. Oke silakan. Ini bisa online maupun offline juga bisa. Ya. Kalau offline otomatis nanti bisa di Jombang atau di Surabaya ya, waktu di Azam ke Surabaya kali ya. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan lain, ada yang ingin didiskusikan lagi. Ini dikasih bonus jasanya Mas Azam juga gak yang baliho online? Gimana di Azam? Ini kalau jasanya itu teman-teman beda. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau jasa saya itu kalau teman-teman males ya nggak pengen ngelakuin riset dan beberapa bab yang ada di buku saya tadi ya, itu langsung aja bisa kontak saya. Nah nanti teman-teman nanti tinggal kasih tahu produknya apa, kemudian file-file foto, video ya, kemudian keterangan produknya kasih ke saya. Setelah itu nanti saya pasti dipastikan akan sampai halaman 1 Google dan pasti dapat order gitu. Oke, siap. Itu saya sampai banjir order. Bahkan sebetulnya kalau nanti sudah beli bukunya, kemudian sudah menguasai, sudah ikut private-nya juga ada peluang juga untuk buka jasa seperti di Azam ini. Justru nanti di situ jadi nilai plusnya juga kan untuk teman-teman yang sudah beli buku ini kan, seperti itu. Jadi mumpung harganya masih harga launching, ada potongan 100.000 plus dapat private coaching-nya juga, dapat grup support-nya juga. Oh iya, untuk bonus ini hanya berlaku di masa launching ya di Azam ya. Jadi nanti setelah
tanggal Iya. 12 otomatis masih bisa beli bukunya tapi nggak dapat bonusnya. Nah, seperti itu. Dan harganya sudah 300.000. Ya, sudah balik ke harga normal 300.000. Iya, diskonnya hilang. Oke, silakan. Yang lain mungkin ingin berdiskusi. Bentar, saya cek di Facebook ya. Oke, di Facebook ada Suhu juga nih yang lagi nyimak. Selamat datang Om Rofik Baktiar nih, Mas. Suhu juga ini kemarin juga launching ya produknya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Andi lagi nih. Isi buku berapa halaman? Ya. Ya, dari isi bukunya itu hampir 50 ya. Ya, sekitar 50-an. Ya. Jadi teman-teman kalau beli buku ini sebenarnya nggak usah khawatir nanti menganggap bukunya kayak novel yang halamannya bisa ratusan gitu, enggak. Jadi di sini sekitar 50 halaman aja, kita bikin simple memang, tapi ya itu tadi kita akan ajarkan step by step-nya dari awal sampai akhir untuk bisa masuk ke halaman 1 Google seperti itu. Jadi ya, di situ saya sudah tampilkan screenshot juga. Jadi teman-teman itu sudah tahu, oh screenshot-nya ini tempat login di sini, langsung teman-teman praktek di sebelahnya gitu. Ya, betul. Makanya tadi kalau Mas Alfian bilangnya hampir sama kayak baca komik karena memang isinya lebih banyak gambar daripada tulisannya seperti itu. Iya. Oke, untuk pemesanan nanti silakan menghubungi afiliat pengundangnya atau langsung ke azamcilikmentes.com untuk dapat kuponnya. Nanti silakan menghubungi afiliatnya ya untuk dapat potongan 100.000 dan biasanya kalau beli lewat afiliat itu ada bonus-bonus tambahannya teman-teman. Jadi terkadang bonusnya itu malah lebih besar nilainya daripada harga bukunya itu sendiri seperti itu. Nanti silakan menghubungi ke afiliat pengundangnya ya. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Mungkin kita buka untuk 2 pertanyaan terakhir ya. 2 penanya terakhir, silakan. Bisa langsung ngobrol atau bisa tulis di kolom chat ya. Oke, sebentar saya cek untuk di Facebook. Barangkali ada pertanyaan juga yang mampir di Facebook. Nah, oke, ini ada lagi di Azam pertanyaan dari Kak Aulia ya. Apakah harus bikin website dulu untuk untuk beli bukunya? Bikin website. Ya, Oh, kalau mau iklan di Google Ads ya. Jadi monggo di Azam dulu nih, di Azam dulu silakan. Iya. Jadi di buku saya ini sudah garisnya itu garis organik ya Kak. Garis organik atau gratis. Ya. Kita memanfaatkan semua platform yang gratis-gratis agar bisa dapat order gitu. Ngapain bisa, kalau bisa gratis ngapain harus bayar ya kan? Asik, betul. Itu kan website itu ada banyak yang gratis, ada Blogger, ada Blogspot ya, ada WordPress gitu. Ada yang gratis-gratis gitu yang bisa kita pakai untuk naik ke halaman 1 Google gitu. Oke, nah ini ya memang benar. Jadi kalau di buku yang ditulis sama di Azam ini, kita nggak perlu membuat website. Website itu hanya salah satu pintu untuk kita bisa nongol di halaman Google seperti itu. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya punya Facebook, bisa lewat Facebook. Teman-teman punya Instagram mungkin atau yang saat ini sedang viral kayak TikTok itu. Silakan dioptimasi supaya bisa masuk ke halaman 1 Google, ke halaman Google. Nah, di bukunya di Azam nanti akan dijelaskan semua langkah-langkahnya gimana sih supaya tanpa beriklan pun, tanpa membayar iklan, itu kita bisa masuk ke halaman 1 Google seperti itu. Oke, berikutnya dari Mas Didin Salahuddin lagi nih. Tadi ada yang page one dari Shopee, berarti kita harus punya toko di Shopee ya?
Silakan ya. Ya, jadi tadi kan ada 4 pasar, salah satunya ada pasar marketplace. Oke. Pasar marketplace sendiri itu ada beberapa platform, ada banyak, ada Bukalapak, Tokopedia, Facebook Marketplace, Shopee, dan lain-lainnya. Nah, itu nggak harus semua. Yang penting teman-teman ada, kalau mau lewat pasar itu juga boleh. Jadi nggak harus ya ini. Nggak harus kita punya semua, semua medianya nggak harus contoh kita kayak miliki. bidak gitu. Ya, nggak harus semuanya dipraktekkan. Sebisanya aja. Kalau cuma bisa platform sosmed aja, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, atau cuma bisa Facebook aja doang, ya nggak apa-apa, kita Facebook aja tapi benar-benar di powerfulkan sampai bisa ke halaman 1 Google gitu. Cara-caranya sudah ada juga di situ. Oke, siap. Jadi intinya nanti mungkin di awal kita akan lakukan dulu riset kompetitor ya di Azam ya namanya ya. Iya. Jadi di dalam riset kompetitor itu kita lihat si kompetitor ini mainnya di media apa aja sih. Misalnya kebanyakan di Facebook, di Instagram. Nah, otomatis kalau kita mau ikut bermain di produk yang sama, kita bisa kejar dari media yang lain, misalnya dari yang marketplace, misalnya Shopee, Bukalapak, atau dari yang forum-forum itu juga bisa seperti itu. Jadi nanti kita langkahnya banyak. Jadi di dalam buku itu nanti akan dijabarkan semuanya. Mulai dari riset itu ada bermacam-macam juga, riset produk, riset kompetitor seperti itu. Kemudian nanti cara postingnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan di dalam bukunya itu. Nah, mungkin seperti itu ya Mas Didin Solahuddin ya untuk jawabannya. Jadi intinya ketika kita membeli bukunya di Azam ini, teman-teman bisa langsung praktek dari mulai nol, bahkan untuk teman-teman yang baru mau mulai ke bisnis online ya, mau jualan online, benar-benar dari nol, cara riset, kemudian cara memasukkan kata kuncinya, menulis deskripsi, dan sebagainya, sampai nanti cara mengoptimasinya seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan yang lain kah? Nah, untuk pemesanan nanti bisa langsung ke affiliate pengundangnya ya, teman-teman. Untuk link checkout-nya nanti bisa menghubungi affiliate, atau biasanya yang sudah masuk ke grup pengundangnya saat ini sedang dibagikan untuk link checkout-nya, termasuk untuk bonus-bonus yang diberikan sama affiliate. Seperti itu. Oke, terakhir sudah nggak ada ya, sudah nggak ada lagi nih pertanyaan ya. Di Azam, sebelum kita akhiri, Di Azam, seperti biasa nih, apa sih alasan kok harus beli bukunya di Azam? Iya, kalau dibilang waktu sombong sih bisa ya di sini ya. Oke, wajib sombong, Kayak Ahmad Dhani itu kan sombong terus ya. Iya. Jadi untuk yang pertama biar saya dapat cuan terus gitu ya, biar cuan saya tambah banyak. Nah, di samping dari itu, ini memang saya khususkan buku ini untuk para newbie. Saya kan juga pengen bantu teman-teman yang apalagi di masa pandemi kan sulit untuk nyari uang, semua itu jualan dari rumah, dapetin uang ngasilin dari rumah, daripada nyepin nggak jelas itu kan, yang slot judi lainnya. Nah, itu lebih baik kita jualan online aja gitu. Bukan saya modal ya, saya kasih bukunya ini modal ilmu ya. Saya kasih modal ilmunya, sudah saya kasih cara-caranya, nah teman tinggal praktik aja gitu. Memang bahasanya juga saya setting untuk para umum, untuk umum ya. Temanya ini juga saya untuk umum, jadi semua bisa. Untuk yang masih kecil bisa, yang sudah remaja bisa, yang baru pemula atau yang ingin mendalami lagi ilmunya juga bisa gitu. Oke, siap. Oh, ini ada dari Kak Aulia nih tadi ya. Keren, pamit dulu ya, insya Allah nanti beli. Siap Kak, ditunggu ya untuk pembelian. Kalau mau dapat bonus dari di Azam, terakhir tanggal 12 September ya, untuk dapat harga
Harga launching, harga khusus 249.000 plus nanti dapat bonus private coaching sama grup support-nya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Ini bagus nih pertanyaannya, benar-benar. Kalau beli buku, bukunya kapan dikirim? Oke, jadi mulai tanggal 23 Agustus kemarin sampai tanggal 12 September ini kan kita masa launching nih. Nah, jadi nanti untuk proses cetak buku itu kita mulai di tanggal 13 September, termasuk nanti kalau sudah selesai maksimal 1 mingguan lah ya untuk proses cetaknya. Setelah itu langsung dikirimkan ke masing-masing pembeli seperti itu. Jadi kurang lebih untuk proses cetak dan kirim itu sekitar 2 minggu ke depan lah. Oke, terima kasih. Ini ada dari Kak Wendy. Wah, ini suhu juga kayaknya ya. Siap, keren di Azam, sukses selalu untuk Kak Nunu, ditunggu ngopi bareng sekalian juragan makaroni. Oke, siap, kita tunggu ya setelah PPKM-nya reda ya. Oke, terima kasih di Azam, terima kasih tadi juga Mas Alfian yang sudah pamit duluan ya, karena waktu Indonesia Tengah jadi lebih malam di sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin kita ketemu di lain waktu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.